Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nawaride Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang pentingnya mengenal data, variabel, dan skala. Tujuannya adalah setelah mengikuti atau menyimak materi pada video kali ini, kawan-kawan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian data, jenis data, pengertian variabel dan jenis variabel, serta jenis-jenis skala pada variabel. Nah, apa itu data dan apa jenis-jenisnya? Baik, data itu merupakan sekumpulan keterangan atau fakta-fakta, baik berupa simbol, angka, maupun kata-kata atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau proses pencarian ke sumber-sumber tertentu. Jadi data itu bisa berupa simbol, bisa berupa angka, bisa berupa kata-kata atau citra. Nah, selanjutnya, apa itu fungsi data? Yang pertama, data bisa dijadikan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan, terutama untuk memecahkan masalah. Misalnya, saat ini melihat data tren peningkatan atau penyebaran COVID-19, nah itu menjadi pijakan pemerintah untuk menentukan keputusan apakah PPKM Mikro itu diperpanjang atau tidak. Kemudian fungsi yang kedua adalah dasar penelitian sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Ini misalnya kawan-kawan meneliti tentang problematika yang dihadapi oleh para siswa yang didasarkan oleh rendahnya prestasi belajar siswa selama pandemi COVID-19. Kemudian data juga bisa menjadi sebuah dasar kegiatan. Jadi, data sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Dan yang keempat, data juga bisa menjadi dasar evaluasi terhadap suatu kegiatan yang pernah dilakukan. Misalnya, di akhir semester, maka seluruh kawan-kawan mahasiswa memberikan evaluasi kepada setiap dosen yang mengampu pada semester tersebut. Nah, data tersebut itu menjadi evaluasi oleh dosen dan juga oleh institusi. Berikutnya, nah ini adalah jenis data yang didasarkan pada bagaimana cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu adalah data asli atau data baru yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti itu sendiri. Misalnya survei, kemudian polling, lalu wawancara, FGD. Nah, itu adalah contoh-contoh data yang diperoleh secara langsung atau disebut dengan data primer. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder, di mana data sekunder ini peneliti tidak mengumpulkan secara langsung, tetapi mengambil data dari pihak lain, misalnya dari perpustakaan atau dari laporan sales, laporan pemerintah, misalnya dari bps.go.id, misalnya dari Jatim dalam angka, Ponorogo dalam angka, internet, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan data-data sekunder, karena peneliti hanya mengambil dari hasil pengumpulan data oleh pihak lain. Berikutnya, ini adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Kalau berdasarkan sumbernya itu ada dua, yaitu data internal, yaitu data yang didapatkan dari internal suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Misalnya, jumlah pegawai di YN Ponorogo, jumlah modal suatu bank, misalnya jumlah produksi, dan lain-lain. Itu adalah data internal. Nah, yang kedua, kalau berdasarkan sumbernya itu adalah data eksternal.
data yang diperoleh dari luar organisasi yang menggambarkan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, misalnya daya beli masyarakat, ya, kemudian perubahan kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Nah, ini jenis data menurut sumbernya. Berikutnya, ini adalah jenis data berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, data itu ada dua, yaitu data kualitatif yang berupa verbal, ya, berbentuk verbal, simbol atau gambar, dan bukan angka. Diperoleh dengan melihat, mendengar, membau, mengecap, merasakan. Itu adalah data kualitatif. Contohnya indahnya gedung, merdunya suara. Nah, itu adalah contoh data kualitatif. Sedangkan jenisnya yang satunya lagi adalah data kuantitatif. Dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil sebuah pengukuran menggunakan suatu instrumen tertentu. Contohnya adalah motivasi belajar dan diukur menggunakan angket. Kemudian nilai statistika diukur melalui tes. Kemudian harga saham, berat badan, suhu, ya. Nah, itu semua kan ada angkanya dan itu merupakan hasil pengukuran, sehingga data-data tersebut merupakan contoh data kuantitatif. Berikutnya, ini adalah jenis data menurut waktu pengumpulannya. Jadi berdasarkan waktu pengumpulannya ada dua jenis data. Yang pertama adalah data cross section atau seketika, merupakan data yang dikumpulkan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya data mahasiswa baru IAIN Ponorogo tahun 2021. Jadi datanya hanya data pada tahun 2021 saja. Lalu ada data time series atau berkala. Nah, kalau tadi cross section hanya seketika, kalau time series ini periode tertentu. Jadi misalnya data mahasiswa baru mulai dari tahun 2010 hingga 2021. Jadi ada seri waktunya. Di tahun 2010 berapa, 2011 berapa, itu namanya data time series. Nah, ini adalah dua jenis data menurut waktu pengumpulannya. Berikutnya, ini adalah jenis data menurut sifatnya. Kalau menurut sifatnya ada dua jenis data. Yang pertama adalah data diskrit, yang kedua adalah data kontinu. Nah, apa perbedaan data diskrit dan kontinu? Diskrit itu diperoleh dari menghitung atau mencacah, sehingga hasilnya berupa bilangan bulat. Misalnya jumlah mahasiswa, itu kan hasil menghitung atau mencacah, ya. Jumlah penduduk, jumlah laptop, nah, itu. Sehingga nanti hasilnya adalah bilangan bulat. Jadi jumlah penduduknya misalnya 1000, 1005. Tidak ada yang jumlah penduduknya 1005,5, tidak ada. Beda dengan data kontinu. Data kontinu itu diperoleh dari pengukuran, sehingga tidak selalu berupa bilangan bulat, tetapi bisa berupa pecahan atau desimal. Misalnya suhu, ya, suhu ruangan itu 25,5 derajat Celcius misalnya. Kemudian berat badan seseorang itu misalnya 56,3. Nah, jarak rumah ke kampus misalnya 2,35 km. Nah, data-data ini merupakan data kontinu karena merupakan data hasil pengukuran dan hasilnya tidak selalu bilangan bulat. Jadi bisa jadi bilangan bulat tetapi tidak selalu bilangan bulat. Itulah bedanya dengan diskrit. Kalau diskrit itu karena hasil membilang atau menghitung atau mencacah, hasilnya selalu bilangan bulat. Lalu selanjutnya, apa itu variabel dan apa jenis-jenis variabel? Pertama, apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
Nah, itu variabel. Contohnya adalah variabel itu pendidikan, kemudian penghasilan, kemudian jenis kelamin, produktivitas kerja, tingkat apresiasi, prestasi belajar, motivasi belajar, gaya belajar, gaya kognitif, tipe kepribadian, pola asuh, gaya kepemimpinan, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh variabel-variabel yang ada pada penelitian. Nah, jenisnya ada apa saja? Jadi jenisnya yang pertama ada variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan pada variabel terikat atau variabel dependent. Jadi variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi. Kemudian variabel terikat atau variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, variabel lain tersebut adalah variabel bebas. Kemudian ada lagi variabel moderator. Itu merupakan variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Di moderator ini keberadaannya bisa memperkuat, bisa memperlemah keberadaan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian ada lagi variabel intervening, merupakan variabel penyela antara yang terletak di antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi variabel terikat, yaitu variabel intervening. Kemudian yang kelima itu ada variabel kontrol. Jadi variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu tidak dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel bebas itu sendiri. Nah, jadi ada 5 macam variabel yang ada pada sebuah penelitian. Ini ilustrasinya, penghasilan itu menjadi variabel bebas. Kemudian penghasilan itu ternyata mempengaruhi harapan hidup, tetapi tidak secara langsung, masih melalui variabel intervening dulu, yaitu gaya hidup. Jadi penghasilan sebagai variabel bebas ternyata mempengaruhi gaya hidup seseorang. Gaya hidup di sini berfungsi sebagai variabel intervening. Lalu gaya hidup itu mempengaruhi harapan hidup seseorang, dan harapan hidup di sini berfungsi sebagai variabel terikat. Kemudian di sisi lain, gaya hidup itu juga dipengaruhi oleh budaya lingkungan tempat tinggal. Variabel budaya ini berfungsi sebagai variabel moderator. Kemudian dari 4 variabel ini juga bisa kita kontrol menggunakan variabel kontrol, yaitu berupa area wilayah dan jenis kelamin yang sama. Nah, misalnya seperti itu. Jadi di sini area wilayah dan jenis kelamin berfungsi sebagai variabel kontrol, kemudian penghasilan sebagai variabel bebas, budaya lingkungan tempat tinggal sebagai variabel moderator, gaya hidup sebagai variabel intervening, dan harapan hidup itu sebagai variabel terikatnya. Berikutnya ada beberapa jenis skala ya pada suatu variabel. Ini gambarannya, ada 4 skala yang harus teman-teman pahami dengan baik ya. Yang pertama adalah skala nominal, skala yang paling sederhana. Ada pengelompokan. Jadi skala nominal itu hanya ada pengelompokan. Contohnya adalah jenis kelamin ya, laki perempuan, kemudian misalnya asal sekolah ada yang dari SMA, SMK, MA, pencet paket C. Nah, itu pengelompokan. Jadi masing-masing hanya dikelompokkan siapa yang dari SMA, siapa yang dari MA, dan siapa yang dari SMK. Seperti itu, variabel asal sekolah seperti itu merupakan skala nominal. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Dia selain ada pengelompokan juga ada urutan. Contohnya adalah pendidikan terakhir. Ada SD,
SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, ini juga pengelompokan. Ada yang kelompok SD, kelompok SMP, kelompok SMA, kelompok perguruan tinggi. Tetapi kelompok ini tidak urut. Beda dengan yang nominal tadi. Kalau nominal itu SMA, SMK, MA, itu setara. Urutannya sama. Tetapi kalau SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu berjenjang. Nah, jika hasil pengelompokan tetapi ada jenjang namanya skala ordinal. Contoh lain misalnya pangkatnya tentara, pangkatnya polisi, golongan PNS. Nah, itu termasuk skala ordinal. Berikutnya lagi adalah skala interval. Ya, skala interval itu selain ada pengelompokan atau urutan, dia juga punya jarak yang sama. Contohnya apa? Suhu, motivasi, IQ, EQ, SQ, prestasi itu termasuk skala interval. Dia punya jarak yang sama, gitu. Beda dengan ordinal. Kalau ordinal itu jarak SD SMP itu nggak sama dengan SMP dengan SMA. Itu beda. Tapi kalau IQ misalnya, IQ 100 dengan 105 itu kan jaraknya 5. Itu sama jaraknya dengan 105 dengan 110. Kemudian yang paling lengkap itu adalah skala rasio. Jadi skala rasio itu selain memiliki kelompok, bisa dikelompokkan, punya urutan, memiliki jarak yang sama, plus memiliki nol mutlak. Apa itu nol mutlak? Ya, kalau angka nol, artinya ya nol, tidak ada. Jadi contohnya usia, berat badan, panjang, waktu, gaji, harga. Nah, itu contoh yang skala rasio. Jadi kalau beratnya nol, memang nol. Lain dengan suhu. Suhu 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhu. Tetap ada suhunya. Berapa? Ya 0 derajat Celcius itu, ya. Jadi itu perbedaan antara interval dan rasio. Ini adalah perbandingan antara nominal, interval, ordinal, dan rasio menurut sifatnya. Jadi pengelompokan itu semuanya bisa, baik nominal, ordinal, interval, rasio. Urutan itu semua variabel punya kecuali nominal. Jarak yang sama itu hanya dimiliki oleh interval dan rasio saja. Sedangkan nol mutlak itu hanya dimiliki oleh variabel rasio. Nah, ini perbandingannya. Kemudian perbandingan yang lain adalah nominal itu hanya bisa dicari modusnya atau data yang sering muncul. Tidak bisa dicari reratanya, nilai tengahnya, tidak bisa dijumlah, dikurangi, dikali, ataupun dibagi. Itu data nominal. Kalau data ordinal, itu bisa dicari median dan modusnya. Sementara min dan operasi-operasi yang lain juga tetap tidak bisa. Untuk variabel interval, itu bisa dicari min, median, modus, dan operasi. Hitung berupa jumlah dan pengurangan. Tetapi tidak berlaku operasi perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian itu hanya bisa dilakukan pada variabel atau pada skala rasio. Berikutnya, bisakah jenis skala itu diubah? Ya, jenis skala itu bisa diubah. Misalnya skala interval ke skala ordinal atau skala rasio ke skala ordinal, jadi ke skala yang lebih rendah. Nah, contohnya di sini, ini adalah situasi A dan B. Jadi dari sebuah angka itu lalu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, tinggi, sedang, rendah, baik, sedang, buruk, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Bisa dengan beberapa cara ya. Cara pertama misalnya mencari reratanya dan standar deviasinya, lalu dilihat skor yang kurang dari rerata dikurangi standar deviasi itu kategori rendah. Itu cara pertama. Kemudian skor yang lebih dari rerata ditambah standar deviasi itu kategori tinggi. Sedangkan sisanya itu kategori sedang. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah jika nilai itu kurang dari rata dikurangi setengah standar deviasi, maka hasilnya
masuk pada kategori rendah. Sedangkan skor yang lebih dari rata ditambah setengah standar deviasi kategori tinggi. Sisanya yang berada di tengah itu kategori sedang. Nah, ini adalah contohnya, contoh transformasi data. Kalau kita lihat di sini, kalau cara pertama tadi ternyata tidak berimbang atau kurang berimbang. Ternyata kelompok rendah itu hanya 2, kelompok tinggi hanya 3, dan yang sedang itu sangat banyak sekali. Sedangkan jika menggunakan cara kedua, kelompok rendah, sedang, dan tinggi ini relatif sama. Nah, ini cara pertama ya. Jadi mencari rata terlebih dahulu, lalu mencari standar deviasinya. Karena ketemu raratanya 79 dari skor yang ada, dan standar deviasinya 11,17. Semua skor yang kurang dari 79 kurang 11,17 atau kurang dari 67,83 itu kategori rendah. Sedangkan yang lebih dari 79 ditambah 11,17 itu kategori tinggi. Sisanya itu kategori sedang. Itu cara pertama. Cara kedua, menggunakan rata dikurangi setengah dari standar deviasi. Nah, setengahnya dari 11,17 atau kurang dari 73,4. Itu kategori rendah. Sedangkan yang kategori tinggi itu adalah skor yang lebih dari 79 ditambah setengah dari 11,17 atau itu kurang dari 84,58. Sisanya itu kategori sedang. Nah, ini adalah contoh transformasi data dari interval menjadi data ordinal. Demikian materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.